Dan dalam segmen Economic Update ini kami akan berdiskusi dengan Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman terkait dengan strategi Bank Jatim menjawab tantangan pandemi pada tahun 2021. Selamat sore Pak Busrul. Selamat sore Mas Gibran. Ya, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Kalau kita melihat bahwa PPKM darurat masih diberlakukan, tentunya bagaimana Bank Jatim beradaptasi dengan situasi saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Gibran. Memang situasi COVID kali ini cukup panjang ya sejak tahun lalu. Ini benar-benar merupakan suatu tekanan bagi sektor keuangan, termasuk juga Bank Jatim. Namun demikian kalau kita memandang ini sebagai hal yang positif, tentu ini menjadikan sesuatu yang menarik agar kita bisa tetap survive, bahkan bisa tumbuh dengan baik walaupun di tengah pandemi COVID yang kita lalui bersama ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya PPKM ini, tentu ini membatasi ya mobilitas dari masyarakat. Keterbatasan ini tentu akan membatasi pula tingkat konsumsi dari masyarakat. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa BPD yang merupakan bank daerah cukup kuat di sektor konsumtif. Dan ini adalah peluang yang bagus bagi Bank Jatim untuk bisa tetap tumbuh, meningkatkan portofolionya, terutama di sektor konsumtif, agar ini juga meningkatkan daya beli masyarakat di tengah era pandemik ini. Dengan demikian maka dengan peningkatan di sisi demand, diharapkan supply juga terjaga dengan baik. Nah, ada dua hal yang kami perlu untuk lakukan terkait dengan penyesuaian PPKM ini. Yang pertama adalah kami tentu konsolidasi internal. Ya. Kami perkuat dulu bagaimana agar prokes terhadap COVID ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kesehatan para pekerja, para nasabah, situasi unit kerja, operasional dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan bank, karena ini menjadi perhatian dari stakeholder, terutama para investor. Dengan adanya PPKM ini, maka ada dua hal yang bisa terhits ya dengan pandemik ini atau dengan PPKM ini. Yang pertama adalah profil risiko, terutama profil risiko di bidang kredit. Ya. Ini akan menekan LDR, akan meningkatkan kemungkinan peningkatan NPL, dan di sisi lain adalah ada tekanan di sisi profitabilitas. Dengan mengantisipasi dari dua komponen tingkat kesehatan bank ini, insya Allah Bank Jatim bisa tetap tumbuh survive dan bisa tetap menjaga tingkat kesehatannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana di situasi pandemi COVID ini, lebih-lebih adanya PPKM yang akan diperpanjang selama 6 minggu, maka mau tidak mau transformasi di bidang digital harus terus ditingkatkan. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah optimalisasi atas fitur yang ada, dan yang kedua adalah inovasi-inovasi kreativitas yang baru di sisi produk digitalnya. Demikian Mas Gibran. Iya, Pak Busrul, kalau kita melihat untuk Bank Jatim, sektor kredit apa saja sebenarnya yang masih berpotensi tumbuh di kondisi seperti ini? Baik, alhamdulillah posisi sampai dengan Juni 2021, kredit Bank Jatim mencapai sebesar 42,59 triliun atau meningkat ya year on year, termasuk juga meningkat year to date dibandingkan Desember tahun lalu yang sebesar 41,48 triliun atau masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,69%. Demikian juga manakala kita bandingkan dengan peers, market share Bank Jatim posisi triwulan pertama kemarin dibandingkan dengan BPD seluruh Indonesia menunjukkan market share pertumbuhan yang positif. Sebagai gambaran bahwa aset market share kita dari 10,48% tumbuh menjadi 11,18% year on year. Kemudian di sisi kredit, demikian juga market share kami tumbuh dari 8,33% tumbuh menjadi 8,56% year on year. Termasuk dana pihak ketiga, market share kami juga mengalami peningkatan dibandingkan seluruh BPD di Indonesia dari 11,11% menjadi 11,74%. Ada 4 sektor
ekonomi utama yang membuat Bank Jatim tumbuh. Yang pertama adalah sektor ekonomi rumah tangga, di mana ini mengalami pertumbuhan sebanyak 404 miliar pada yang lalu, dan atau kontribusinya sebesar 36,81%. Kemudian komponen sektor ekonomi kedua yang juga tumbuh adalah jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya. Ini juga mengalami peningkatan sebesar 19,69%. Kemudian sektor ekonomi yang lain adalah konstruksi dan perdagangan besar dan eceran. Nah, terkait dengan pertumbuhan ini, maka kita sesuaikan bagaimana dengan struktur ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Ada 3 struktur ekonomi yang tumbuh di Jawa Timur, yaitu yang pertama adalah sektor industri pengolahan, kemudian perdagangan besar dan eceran, juga reparasi mobil dan sepeda motor, dan terakhir adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bagaimana strategi kami di sektor bisnis di tahun ini, khususnya dalam semester kedua, adalah bagaimana kami menyesuaikan portofolio Bank Jatim dengan sektor ekonomi sebagai penguat atau existing yang sudah tumbuh dengan potensi yang ada di 3 struktur ekonomi tadi. Demikian Mas Gibran. Ya, Pak Busrul, kalau kita melihat tentunya untuk sektor consumer, apa strategi Bank Jatim untuk menggarap potensi di sektor ini, Pak? Baik, total portofolio kami dari 42 triliun, sekitar 25 triliun atau 60% adalah sektor consumer. Ini tentu kami melakukan suatu upaya-upaya penguatan terutama di sisi ASN-nya. Karena dari total ASN yang ada, portofolio kami baru sekitar 65%, masih ada room untuk itu, untuk bisa dikembangkan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami meningkatkan digitalnya, strategi digital di bisnis ini. Kami punya produk namanya EKMG, di mana dari produk EKMG ini mempermudah, memberikan rasa nyaman bagi ASN untuk mengajukan pembiayaan melalui Android-nya masing-masing. Dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat lebih-lebih di tengah era pandemik ini akan lebih mudah. Tanpa harus bertatap muka, tanpa harus datang ke bank, maka nasabah dapat terlayani dengan baik. Nah, dengan demikian maka khusus untuk sektor consumer ini kami perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah fitur produknya. Kami lihat bagaimana pricing-nya, bagaimana coverage-nya oleh insurance, kemudian bagaimana plafonnya, dan yang kedua adalah bagaimana digital ini berlangsung dengan baik. Manakala beberapa variabel ini kami kombinasikan dengan baik, insya Allah ini menjadi nilai lebih bagi Bank Jatim untuk bisa menangkap peluang di sisi konsumer ini. Karena konsumer ini adalah motor penggerak untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya di Jawa Timur. Demikian, Mas. Iya. Pak Busrul, kalau kita ketahui kan bahwa Bank Jatim ini mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi penyalur dana PEN, begitu Pak. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Pak? Alhamdulillah Bank Jatim, seperti halnya Bank BJB tadi, kami sudah memperoleh 2 kali kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Keuangan. Pada tahap pertama tahun lalu kita juga mendapat 2 triliun, sehingga harus leverage 2 kali menjadi 4 triliun, dan Alhamdulillah kami dapat melampaui dari target yang ditetapkan. Dari 4 triliun kami hampir 8 triliun. Dan untuk PEN yang kedua yang dimulai pada bulan Februari yang lalu, ya, kami mendapat alokasi 2 triliun yang harus leverage 1,2 kali. Alhamdulillah posisi sekarang untuk PEN kami sudah tumbuh 2,59 triliun atau leverage-nya sudah melampaui target yaitu 1,3 kali, tercapai 108%. Sektor apa saja yang kami sasar untuk PEN ini? Tetap kepada sektor ekonomi yang memang menggerakkan ekonomi masyarakat Jawa Timur, terutama sektor rumah tangga, sektor perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi serta perantara keuangan dan sektor pertanian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.